Mungkin kalian pernah dengar juga kata orang kan, kalau kita lagi naik gunung atau bepergian kemanapun itu, terus nggak sengaja ngelihat setan, jangan diteriakin atau bahkan jangan diceritain langsung ke orang lain di tempat itu, ya kan? Nah, ini semua tuh sebenarnya katanya bukan tanpa sebab, Nat, Moy. Selain biar nggak ada yang panik, terus bisa ngerusak perjalanan, ada yang lebih penting dari itu, yaitu biar apapun sosok setan yang kita lihat ini nggak jadi ngikutin kita. Karena kalau diomongin katanya bisa jadi ngikut gitu. Ya. Karena bisa dibilang juga katanya setan-setan atau makhluk gaib itu tuh sama kayak kita. Mungkin ada di satu tempat yang sama, tapi yang nggak ngeh aja kalau emang ada. Nah, setan ini tuh malah jadinya seneng kalau kita seolah-olah ngenotis keberadaan mereka. Dan parahnya, gak cuman seneng aja, bisa jadi makhluk-makhluk gaib ini tuh jadi malah ngikutin kita. Kepanggil lah istilahnya. Oke. Ini kayak yang dialamin sama Cynthia. Kebetulan sempat ikut acara semacam hiking atau naik gunung komunitas gitulah, tapi buat stranger, jadi satu sama lain antar partisipan gak kenal tuh nggak apa-apa. Dan agenda hiking atau naik gunung ini tuh ya buat ngejar sunrise. Nah, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang ada di pikiran Cynthia saat itu. Kondisi badan dia tuh sebenarnya lagi nggak fit-fitnya di hari itu, karena terlanjur udah bayar registrasi dan menurut dia mubazir gitu, sayang. Makanya dia tetap ikut, tetap nekat buat naik ke atas gunung ini. Oke. Dia jalan ngedaki gunung sama yang lain, dan padahal belum jauh tuh secara posisi dari pos 1. Tapi di situ Cynthia udah ngerasa gontai aja badannya. Pandangannya juga pelan-pelan udah mulai gelap. Intinya Cynthia detik itu ngelihat dari jauh, dari sisi seberang ada rombongan serba putih yang juga lagi hiking jalan naik. Tapi geraknya tuh aneh, nggak kayak orang biasa. Gerakan yang dia lihat itu malah mirip sama dia gitu. Pada gontai, agak-agak sembarangan, dan sesekali ada yang lompat-lompat malah. Oke. Disamperin lah sama dia. Tapi baru juga dia nyamperin ke arah situ untuk beberapa langkah, tiba-tiba ada suara teriak dari belakang bilang, "Mbak, mau kemana? Jangan keluar dari jalur ya." Itu suara dari si tour guide-nya dia. Cynthia jadi bingung, kok rombongan hiking dia ada di sisi belakangnya dia. Karena dia nggak sadar kan, dia mau nyamperin rombongan yang lain itu. Dan tahu nggak, pas ngebalikin badannya ke arah depan, ke arah rombongan yang mau dia samperin ini, kata Cynthia ya, katanya rombongan yang mau dia samperin itu, pas dilihat lebih jelas lagi, ternyata itu pocong, Nat. Mampus. Ada kali itu belasan sampai puluhan lagi pada baris. Cynthia kaget dan langsung dia teriak, "Pocong, ada pocong!" Dan bener aja, itu suasana rombongannya dia detik itu juga langsung pada chaos dan jadi panik gitu, pada kaget juga kan. Terus abis teriak kayak gitu, katanya rombongan pocong yang dilihat sama Cynthia tadi itu langsung stop dari lompat-lompatnya, dan secara serentak si belasan sampai puluhan pocong ini tuh kayak langsung nengokin kepalanya ke arah Cynthia gitu. Mukanya udah pada hancur, beneran kayak tengkorak jenazah yang udah mulai lapuk dimakan waktu gitu. Anjir. Terus nggak lama kemudian, set, masing-masing pocong yang tadi itu kayak ketarik gitu aja terbang ke atas terus hilang. Di detik itu juga Cynthia tuh langsung disamperin sama tour guide-nya, plus ada satu orang cewek yang ikutan kelihatan kesel juga mukanya. Intinya di situ Cynthia semacam dimarahin lah, karena udah bikin pendakian yang baru mulai nih, tapi jadi nggak fun kan vibe-nya. Iya. Cynthia juga nggak bisa ngebela diri, soalnya yang lihat si pocong ini cuman dia doang. Udah mana stranger, nggak pada kenal, dari awal juga nggak pada ngobrol sama yang lain. Plus kasus barusan, akhirnya ya Cynthia jadi didiemin tuh sama yang lain. Nah, tapi gara-gara ngelihat pocong, kondisi Cynthia ini tuh jadi makin lemes gitu, Nat, Moy. Entah ini halusinasi atau gimana, tapi intinya dia itu sepanjang perjalanan jadi benar-benar sering ngelihat pocong di mana-mana. Mulai dari bayangan pohon yang ternyata itu pocong lagi berdiri, sampai katanya di beberapa tas carrier pendaki lainnya yang notabene-nya gede-gede gitu ya, itu sesekali tuh ada pocong gitu duduk di atas tasnya. Kebayang kan, jadi ngeri kan. Dan setiap ngelihat ini tuh pasti teriak kaget. Tapi kalau dengar orang kaget bertubi-tubi, ya jadi malas juga kan sebenarnya. Akhirnya sebelum jalan makin jauh, rombongan hiking ini istirahat bentar.
Nah, tour guide sama satu cewek tadi balik nyamperin Cynthia lagi buat nyuruh dia balik aja ke tempat registrasi kalau emang kondisinya tuh lagi nggak baik-baik aja kondisinya Cynthia, daripada malah ngeganggu pendaki lain gitu kan. Toh di registrasi tuh juga kebetulan emang ada aula desa gitu buat istirahat. Apalagi kalau dilihat ke arah bawah, jaraknya itu belum jauh, masih kelihatan juga cahaya lampu pedesaannya gitu. Tapi ya Cynthia kalau misalkan mau balik sendiri nggak ada yang nganter. Dan setelah beberapa menit mikir, akhirnya Cynthia setujulah sama usulan barusan. Meskipun takut sendiri, tapi ya apa boleh buat. Mendingan dia turun aja buat istirahat dibanding dia ngeganggu yang lain. Plus ya dianya juga belum tahu kuat apa enggak buat ngelanjutin gitu kan. Pas rombongan tadi udah mulai jalan naik ninggalin di Cynthia masih diam aja tuh di posisi semula. Karena ya tadi dia sebenarnya takut sendirian. Tapi nggak lama dari situ tiba-tiba ada yang nepok pundaknya Cynthia. Itu tuh ternyata ada salah satu orang dari rombongan lain yang semacam ngajak buat turun bareng gitulah. Nah, secara wujudnya emang mirip pendaki pada umumnya aja. Tapi Cynthia ini nyadar kalau selama beberapa jam ini dia kok kayak nggak pernah ngelihat orang ini pas jalan bareng dia gitu loh. Tapi ya udahlah, diterima ajakannya sama Cynthia. Mereka akhirnya jalan pelan buat turun tanpa ngobrol sama sekali. Jalan ke arah bawah, ada kali setengah perjalanan, tapi kok ada yang aneh sama rute jalanannya mereka ini. Tadi pas berangkat tuh jalanannya kayak halus, rata gitu. Maksudnya nggak yang bergelombang-gelombang. Tapi kok tiba-tiba sekarang tuh jadi bener-bener berlobang. Cuman kelihatan beberapa pijakan batu yang berjarak satu sama lain. Nah, kata orang yang ngebarengin Cynthia ini, dia cuma bilang, "Mbak, pelan-pelan aja, lompatin pijakan batu yang kelihatan di depan. Satu persatu, Mbak. Rombongan yang lain juga gitu kok." Nah, Cynthia bingung sebenarnya yang dimaksud sama rombongan lain tuh siapa. Karena mereka cuma berdua aja nih. Tapi udah deh, pelan-pelan Cynthia nurut aja nih sama si orang ini buat lompat gitu. Dan ternyata benar Moy, ada rombongan lain yang turun detik itu juga. Rombongan yang kelihatan lincah banget buat ngelompatin jalanan turunan ini. Bahkan rombongan ini ngelompatnya beneran gak cuman di pijakan batu yang kelihatan doang. Pantas aja tuh pada kelihatan lincah kayak gitu. Soalnya pas makin dilihat sama Cynthia, ini bukan rombongan pendaki, ini rombongan pocong. Jarak lompatan mereka tuh kayak ya bisa jauh-jauh gitu loh. Kayak agak-agak terbang gitu. Cynthia mulai merinding, terus ngomong gitu, nanya ke orang belakangnya, tapi nggak pakai balik badan. Cynthia bilang, "Mas, bukan ini kan rombongan yang dimaksud barusan?" Si orang ini malah jawab, "Bener itu Mbak, itu rombongan saya." Kata gitu. Cynthia langsung balik badan ke arah orang ini. Tek. Cynthia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuman membatu di situ, bener-bener kaku badannya. Karena katanya sosok yang tadi, yang dia lihat tadinya manusia, pendaki biasa, itu udah berubah. Mukanya udah kayak tengkorak lapuk, sebadan-badan full pakai kain kafan serba kotor, ada tanahnya gitu. Terus giginya tuh cuma meringis getar, terus terusan sampai bunyi gitu, sampai kayak kresek-kresek gitu loh. Barengannya Cynthia ternyata pocong juga. Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba pocong yang udah ada di depan Cynthia ini kayak lompat juga, tapi sengaja ke arah Cynthia gitu loh. Dan pas nabrakin badannya, sosok ini tembus. Tapi mata Cynthia detik itu juga katanya langsung black out untuk beberapa detik. Dan pas akhirnya Cynthia bisa ngelihat lagi, masa posisi dia tuh udah balik lagi ke titik awal dia ditinggal sama rombongannya dia. Padahal dia udah jalan, dia lumayan jauh, setengah jalan gitu kan. Jadi kayak dia balik ke tempat awal, kayak ngelooping gitu loh. Pelan-pelan dia mulai turun lagi sambil terus-terusan baca doa. Tapi syukurnya mungkin karena sambil doa kali ya, turunnya dia kali ini tuh udah jalan lancar, gak ada gangguan. Akhirnya pas sampai di tengah lapang area registrasi, dia di stop sama salah satu penjaga registrasi. Ditanyain, kenapa kok kelihatan takut sama agak-agak lari buru-buru gitu. Terus rombongan lainnya di mana? Emang udah selesai ngedakinya? Abis dijelasin panjang lebar sama Cynthia, akhirnya penjaga registrasi ini ngajak Cynthia buat bisa nunggu istirahat tiduran di aula registrasi dulu, sembari nunggu rombongannya turun di keesokan harinya. Diantarlah tuh Cynthia ke aula registrasi. Katanya sih di aula itu kebetulan ada pendaki lainnya yang lagi istirahat juga. Tapi bener kok, pas Cynthia lihat juga udah kelihatan banyak orang lagi tiduran gitu di dalam aulanya. Tapi baru juga Cynthia berdiri persis di depan pintu aulanya ini,
Masa kata Cynthia, orang-orang yang pada tiduran di dalam aula itu tiba-tiba kayak berdiri keduduk dari tidurnya, berdiri setengah badan jadi kayak bentuk huruf L gitu, tapi serentak. Terus secara bersamaan juga orang-orang di dalam aula ini tuh nengokin kepalanya ke arah pintu buat ngeliat Cynthia. Dan tahu nggak, yang lagi tiduran di dalam aula registrasi itu masih pocong juga. Anjir. Mereka sambil senyum-senyum, seneng kayak nyambut Cynthia masuk ke dalam aula gitu loh. Cynthia yang udah gak kuat buat ketemu sama pocong lagi, akhirnya jatuh ke tanah detik itu juga, saking lemesnya badannya dia. Terus ya udah deh, akhirnya dia pingsan gitu aja. Nggak tahu malam itu dia ditidurin di aula registrasi yang penuh pocong atau gimana. Pokoknya bangun-bangun tuh udah terang aja. Terus Cynthia tuh udah dikerumunin sama tour guide dan beberapa rombongan hikingnya dia itu. Gila, sebenarnya sih menurut gue bener Bi kata lo. Kalau misalnya kita ketemu setan terus kita ngomong di tempat yang sama ya, sama kejadian kan pasti emang diikutin gitu. Tapi emang kalau misalnya kita ngomong atau ngelakuin hal yang emang negatif tapi di gunung, itu menurut gue jadi kompleks gitu loh. Iya sih kayaknya ya, karena gue nggak tahu nih, pasti perdebatannya banyak kan. Ada yang bilang gunung tuh serem banget, ada yang bilang enggak, di gunung biasa aja asal emang lu sopan, atau bahkan ada yang mencoba untuk dia sopan tapi nggak ada sama sekali juga. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya mah ada baiknya untuk cari aman aja ya, cari aman untuk ya udah baik-baik aja, sopan-sopan aja, nggak usah macem-macem. Apalagi ya kalaupun emang udah refleks ngomong lu ngelihat apa, kayaknya sih harus buru-buru untuk nggak usah ngomong kayak gitu lagi.